فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, di malam hari ini, dengan mendengarkan sebuah hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal tersebut menjadi keberkahan yang menaungi kehidupan kita, sebuah cahaya yang selalu membimbing kita dan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berucap pada kondisi genting, pada kondisi sulit. Jadi ini riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang zikir atau doa yang dibaca pada saat susah, pada saat genting, di kondisi sulit. Apakah itu terjadi musibah, terjadi wabah, atau apa saja yang menyebabkan dia itu merasa berada di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kesulitan. Dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karb, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berucap di kondisi sulit, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbil arshil karim. 3 kalimat yang diawali dengan la ilaha illallah. Kalimat-kalimat zikir yang agung. La ilaha illallahu al-azimul halim. Artinya, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak illallah, kecuali Allah. Al-azimul halim. Al-azim artinya yang maha agung, maha besar. Al-halim, yang maha lembut, maha hikmah, tidak tergesa-gesa. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Rabbul arshil azim, pemilik arsy yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil karim. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb langit, Rabb pemilik langit dan bumi, dan Rabb pemilik arsy yang mulia. Inilah bacaan yang harusnya berada di lisan-lisan kita, makna dan kandungannya selalu menghiasi hati-hati kita di segala kondisi, khususnya di kondisi sulit. Sebab pada kalimat dzikir ini
terdapat penyebutan kalimat tauhid yang paling agung. Itulah kalimat la ilaha illallah, yang disepakati bahwa seorang itu tidaklah menjadi muslim, tidak dianggap sebagai muslim dan muslimah kecuali kalau dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iya. Ada dua garis besar pembahasan dan pelajaran yang ingin kita pelajari, kita cermati dengan seksama pada zikir atau doa yang diajarkan oleh Nabi ini dibaca di kondisi sulit. Yang pertama dari sudut kandungan-kandungan pada kalimat-kalimat zikir ini. Ini di 3 rangkaian zikirnya semuanya dimulai dengan la ilaha illallah. Dan ini dari keutamaan kalimat la ilaha illallah. Karena itu di kondisi genting yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang menimpa Nabi Yunus alaihi salam. Bayangkan beliau ditelan oleh ikan besar. Andai kata beliau bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, dia akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Menunjukkan bahwa ikan itu akan hidup sampai hari kiamat. Dan subhanallah, Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tasbih pensucian kepada Allah yang beliau lakukan itu diterangkan di surah Al-Anbiya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia berteriak, memanggil, memohon kepada Allah dalam kondisi kegelapan di atas kegelapan, kegelapan berlapis kegelapan. Bisa dibayangkan, ikan besar itu biasanya di laut yang paling dalam itu sudah gelap sekali. Di dalam ikan pula sudah sangat gelap. Ditambah di atas kegelapan kondisi dan keadaan yang menimpa beliau, kegelapan di atas kegelapan. Maka beliau bermunajat kepada Allah, bermohon kepadanya, meminta kepada Allah dengan sangat, dengan bersuara memanggil Allah, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya saya dahulunya termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini maka kalimat tauhid ini di kondisi genting apapun itu yang paling besarnya, paling hebatnya untuk diucapkan. Iya. Makanya bagus dari kebiasaan di tengah masyarakat, kalau dia di kondisi berat dia berucap la ilaha illallah, dia memperbanyak dari kalimat tersebut, itu adalah hal yang baik. Iya. Ya la ilaha illallah, ini penegasannya kalimat tauhid. Nah, ini bukan dibaca lafadznya saja. Yang menyelamatkan itu kandungan dan keyakinan terhadapnya. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Itu di surah Luqman. Kalau di surah Al-Hajj, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Hal tersebut karena Allah itu dialah yang maha hak, yang maha benar.
dan siapa yang diibadahi selain daripada Allah itu adalah batil. Iya. Maka la ilaha illallah maka la ilaha illallah adalah penegasan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Terdapat di dalamnya dua rukun asasi. Rukun yang pertama, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Dan rukun yang kedua, menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah semata. Itu dua rukun keabsahan la ilaha illallah. Kalau dia berucap la ilaha illallah, dia katakan semua agama sama, itu kafir, belum masuk ke dalam Islam. Walaupun dia berbaca tahlil la ilaha illallah tiap hari, dia penuhi harinya, tidak akan diterima kalau dia tidak kafir kepada siapa yang diibadahi selain daripada Allah. Sebagaimana ibadah itu hanya untuk Allah, itu dua rukun asasi dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah itu terdapat di dalamnya syarat-syarat. Syarat yang pertama, orang yang mengucapkannya harus paham maknanya, punya ilmu tentang makna dan kandungannya serta konsekuensinya. Tidak boleh dia jahil. Itu tadi makna la ilaha illallah sudah kita terangkan. Yang kedua, dia harus meyakini kandungannya. Dua rukunnya itu dia yakini. Tidak boleh ada keraguan. Yang ketiga, dia ikhlas dalam mengucapkannya. Tidak boleh riya. Tidak boleh bercampur kesyirikan. Yang keempat, dia jujur dalam berucap, dalam mengimani, dalam mengamalkannya. Tidak boleh ada kedustaan. Dan yang kelima, dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah itu. Cinta kepada kandungannya. Cinta kepada konsekuensinya. Dia cinta kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dia cinta ibadah hanya untuk Allah. Dia cinta kepada kaum mukminin. Itu syarat la ilaha illallah. Tidak boleh ada kebencian. Kemudian yang ke-6 adalah dia menerima kalimat la ilaha illallah tersebut. Menerimanya, tidak boleh ada penolakan. Dan yang ketujuh, dia terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Terikat dengan kandungannya, terikat dengan konsekuensinya. Dan yang kedelapan, tidak boleh, dia harus kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Itu 8 syarat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ada maknanya. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian yang kedua, ada dua rukun di dalam la ilaha illallah. Yang pertama adalah berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Itu namanya al-bara, berlepas diri. Dan rukun yang kedua, al-wala. Dia hanya menetapkan isbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian pada la ilaha illallah ada 8 syarat. Syarat yang pertama, dia ilmui makna la ilaha illallah. Syarat yang kedua, dia yakin terhadap kandungannya. Syarat yang ketiga, dia ikhlas dalam mengucapkannya. Syarat yang keempat, dia jujur terhadap kandungan la ilaha illallah itu. Syarat yang kelima, dia cinta kepada la ilaha illallah. Syarat yang keenam, dia terikat dengan la ilaha illallah. Syarat yang ketujuh, dia menerimanya, tidak ada penolakan. Dan syarat yang kedelapan, dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya, itu ringkasan kandungan kalimat la ilaha illallah yang harus dimengerti, wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Iya, itu harus dihafal, banyak diulangi, sebab itu yang menentukan keselamatan dia di sakaratul maut. Bagaimana dia bisa bersyahadat la ilaha illallah
Kalau dia tidak mengerti karena la ilaha illallah, dia tidak amalkan dalam kehidupannya. Tidak ada amalan perjuangan terhadap la ilaha illallah itu. Bagaimana dia selamat di alam kubur kalau dia tidak mengerti kandungan la ilaha illallah? Iya. Kemudian ini kandungan pokok dari la ilaha illallah. Kemudian disebut di sini beberapa nama Allah yang agung. La ilaha illallahul azimul halim. Nama Allah itu adalah al-ismul a'zam, nama yang teragung, karena mencakup seluruh kandungan asmaul husna. Makanya dibawakan di setiap, di 3 potongan kalimat dzikir ini, kalimat doa ini, dibawakan 2 nama yang lain. Al-azim artinya maha besar, yang maha besar, maha agung pada zatnya, pada rububiyahnya. Dia satu-satunya menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Pada uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak diibadahi, dan maha agung dalam seluruh nama-nama dan sifatnya. Al-Halim, Al-Halim artinya yang maha hilm, iya, yang tidak menyegerakan siksaan kepada makhluknya, memberi peluang untuk mereka bertobat. Kadang mereka melakukan banyak dosa, banyak kesalahan. Harusnya dosa dan kesalahan itu mereka semuanya sudah dibinasakan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha halim, diberi kesempatan, diberi waktu luang, tidak disegerakan untuk mereka siksaan supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut 2 nama yang agung ini. Sebesar apapun ketakutan, kalau dia sebut nama Allah Al-Azim yang maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Sebesar apapun dosanya, dia tidak perlu takut karena dia sebut nama Al-Halim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha lembut, tidak tergesa-gesa, yang memberi kesempatan bagi hambanya untuk bertobat. Ini potongan yang pertama dari doa. Kemudian yang kedua, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Rabbul arsyil azim, Rabb arsy yang agung. Rabb juga dari asmaul husna, artinya yang memberikan, mengatur hamba-hambanya, yang memberi kepada mereka segala yang mereka perlukan, yang memiliki mereka. Dan di sini ketika disandarkan kepada al-arsh, maka diartikan Rabb pemilik arsh. Al-arsh itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Dan arsh secara bahasa adalah singgasana. Iya. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah kabarkan tentang keagungannya. Maka disebut di sini Al-Azim, arsy yang agung. Karena di antara makhluk Allah, arsy yang paling besar. Arsy yang paling besar. Karena itu di antara seluruh makhluknya tidak ada yang lebih berat daripada arsy. Wazinata arsyihi, sebanyak timbangan arsy-nya, karena banyaknya timbangan arsy itu. Tidak ada yang bisa menghitungnya, menjumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbandingkan antara kursi dan arsy. Kata Nabi, perbandingan antara kursi kalau dibandingkan dengan langit dan bumi, langit dan bumi itu seperti gelang dilempar ke padang pasir yang luas. Itu perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi. Adapun perbandingan kursi dengan arsy itu sama seperti itu juga. Seperti gelang dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Iya.
maka dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, dan mengimani adanya arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, perkara yang disepakati. Siapa yang mengingkari adanya arsy, disebutkan oleh Ibnu Abil Is bahwa para ulama sepakat dia dianggap kafir, keluar dari Islam kalau dia mengingkari adanya arsy. Dan pada hari kiamat, sorga yang sangat luas itu atapnya di sorga yang paling atas, di bawah atapnya itu adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa tergambar kebesaran arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Iya. Dan dari sudut keimanan, seorang hamba itu kalau mendengar cerita tentang arsy, tentang langit, tentang bumi, tentang makhluk-makhluk Allah dari para malaikat, ya ini makhluk-makhluk disifatkan dengan keagungan, kebesaran, hal yang sangat mencengangkan tentang makhluk-makhluk itu. Maka itu adalah pendekatan kepada kita semua tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya, yang memilikinya. Dialah Allah Rabbul Arsyil Azim. Iya. Kesulitan apapun kalau seorang itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik arsy yang agung, arsy yang besar, makhluk yang sangat besar itu Allah yang memilikinya, maka kesulitan apapun yang menimpa hamba, jangan dia khawatirkan. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkatnya. La ilaha illallah, yang terakhir, la ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbil arsyil karim. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb pemilik langit dan bumi, Rabb langit, Rabb bumi, dan Rabb arsy yang mulia. Iya. Disebut dua makhluk yang lain, langit dan bumi. Kita memijak bumi ini di bawah teduhan langit, selalu kita lihat di siang dan di malam hari, supaya kita tahu bahwa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk dengan segala kondisi dan keadaannya ditampung di atas bumi, diteduhi oleh langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka di kondisi sulit apapun, kalau seorang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dialah yang maha memiliki langit, yang maha memiliki bumi, dan Rabb arsy yang mulia. Arsy itu disifatkan di dalam Al-Quran dengan berbagai sifat. Kadang disifatkan sebagai kebesaran, arsy yang besar, yang agung. Kadang disifatkan dengan kemuliaan, seperti di hadits ini juga Karim, sangat mulia. Iya, banyak kebaikannya. Dan kadang disifatkan dengan Al-Majid, yang sangat luas, yang sangat besar, yang tidak ada batasannya. Iya. Maka ini kalimat-kalimat besar di dalam dzikir yang mulia ini, pokoknya di dalamnya terdapat di dalamnya kandungan-kandungan tauhid yang agung. Garis besar pembahasan yang kedua terkait dengan manfaat dan faedah dari dzikir ini. Yang pertama, kesulitan dan kesusahan tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Makanya pada saat seorang itu sulit, susah, apalagi di kondisi wabah seperti ini, yang harusnya setiap hari kita menangis, bertobat kepada Allah, perbanyak kembali kepadanya. Iya, bagaimana virus yang tidak terlihat oleh mata ini, subhanallah, meluluh lantakkan perekonomian di berbagai negara, telah membuat kesulitan di tengah manusia, telah merontokkan berbagai kesombongan orang-orang yang bersombong, dan harusnya menyadarkan siapa yang ingin sadar. Dan seluruh kesulitan itu tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah.
Iya, itulah dari kandungan kalimat dzikir ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbil arsyil karim. Kemudian yang kedua terdapat di dalam dzikir ini 3 kandungan tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid al-asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah pengakuan bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memiliki segala sesuatu, yang memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan mengatur segala urusan. Nah, itu di kalimat la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Ini penjelasan, penegasan tauhid rububiyah. Terdapat tauhid uluhiyah. La ilaha illallah itu semuanya adalah kalimat yang menunjukkan ibadah hanya untuk Allah. Rasa takut seorang, rasa harapannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada syirikat baginya. Dan di dalam kalimat dzikir ini sudah kita lihat beberapa nama dari Asmaul Husna. Ada nama Allah, ada nama Al-Azim, ada nama Al-Halim, ada nama Rabbul Arsyil Azim, ada nama Rabbus Samawat, ada nama Rabbul Ard, ada nama Rabbul Arsyil Karim. Itu semuanya dari Asmaul Husna, dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini 3 kandungan tauhid yang diserukan oleh para nabi dan para rasul. Serukan oleh para nabi dan para rasul. Dan kadang ketiga kandungan tauhid ini dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa lain. Mereka sebut dengan nama tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Al-ma'rifah wal itsbat maksudnya rububiyah dan asma wa sifat. Dan tauhid al-qasd wa talab. Dan yang dimaksudnya adalah tauhid uluhiyah. Iya. Memurnikan ibadah Allah di dalam pengetahuan, pengenalan, dan dalam menetapkan nama-nama serta sifat-sifatnya. Dan ada tauhid jenisnya al-qasd wa talab. Mentauhidkan Allah di dalam maksud dan di dalam apa yang dia cari, apa yang dia minta. Ini semuanya adalah tauhid kepada Allah, murnikan ibadah. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini renungan beberapa nama dari Asmaul Husna telah kita terangkan tadi. Dan hadits ini secara umum ini memperingatkan kepada kita semua pentingnya selalu hidup dengan tauhid, menghadirkan tauhid di segala keadaan, khususnya di kondisi-kondisi genting. Karena itu dakwah para nabi dan para rasul semuanya adalah di atas asas ini. Ya, dan misi utama mereka di dalam berdakwah adalah menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyuruhkan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan untuk kita semua, menjaga kita semua di atas kebaikan, membimbing kita semua di atas jalan yang paling lurus, serta selalu menaungi kita semua dengan hidayah, taufik, dan rahmatnya, menghindarkan kita dari segala kejelekan, segala wabah dan musibah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.